Tiga data utama yang perlu diwaspadai pada hari ini. Kembali bersama saya Marulitua Sinambela, marulitua.com Master Trading Indonesia. Apa saja tiga data utama yang perlu kita waspadai sebagai seorang traders pada hari ini? Hari ini adalah hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025. Pukul 16.45 waktu Indonesia bagian Barat, rekan-rekan. Data pertama adalah pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat, di mana data yang ditunggu ini adalah S&P Global Service PMI untuk laporan di bulan Juli. Mengapa data ini penting? Data ini penting karena kalau kita melihat forecast yang terdiri dari 55,2 yang previousnya adalah 52,9, dapat kita analisa bahwa angka di atas 50 ini menunjukkan adanya ekspansi di sektor kerja jika nanti memang keluar di atas angka 50, artinya melebihi dari 55,2 atau yang penting di atas 50. Jadi kalau misalkan kita melihat jika nanti kenaikan ternyata di 55,2, di sini dapat kita lihat adanya pertumbuhan di sektor jasa di Amerika Serikat, artinya adanya percepatan yang lebih kuat dari yang diprediksi jika terjadi. Nah, ini akan membuat penguatan terhadap US dollar, rekan-rekan, karena kita melihat adanya kekuatan pertumbuhan ekonomi. Jadi ini dasarnya. Kemudian kalau kita membaca kembali data pada tanggal yang sama dengan pukul jam 9 atau jam 21 waktu Indonesia bagian Barat, di sini kita bisa melihat untuk ISM non-manufacturing PMI. Artinya untuk ISM non-manufacturing PMI yang berada di angka sebelumnya adalah 50,8, mereka memprediksi akan naik di 51,5. Nah, indeks ini artinya jika berada di bawah ekspansi atau jika berada di atas angka 50, nah ini artinya ada sedikit lebih baik. Nah, tetap patokannya pada angka 50, rekan-rekan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di sektor non-manufaktur, artinya ini adalah sektor jasa di layanan sebenarnya. Nah, ini ada pertumbuhan sedikit, sekalipun misalkan tidak terdapat pertumbuhan yang spektakuler. Jadi, nah ini menjadi trigger pemicu untuk penguatan US dollar. Tetapi efeknya tidak sekuat data S&P pada data pertama tadi. Kemudian kalau kita melihat pada pukul yang sama di tanggal yang sama, di sini ada ISM non-manufacturing price untuk Juli yang previousnya adalah 67,5. Nah, di sini kita melihat bahwa di sektor ini artinya merupakan satu indikator, artinya adanya tekanan harga inflasi di sektor jasa. Nah, jika angka 67,5 ini tinggi, artinya ini menunjukkan bahwa harga jasa itu ada peningkatan. Nah, di sini belum diuraikan forecast-nya berapa, rekan-rekan. Nah, artinya sinyal inflasi yang kuat sedang terjadi di sana. Ya, karena kategorinya di ISM non-manufacturing. Jadi dampaknya nanti ini ada dampaknya untuk Bank Sentral Amerika atau yang kita kenal dengan The Fed.
Jika inflasi di sektor jasa tetap tinggi, bisa jadi bank sentral juga bisa menahan diri untuk memotong suku bunga. Jadi ada korelasinya rekan-rekan. Selain itu juga ini bisa membuat kuatnya US dollar dan bisa menekan harga. Karena ini pergerakan harga emas ini sangat sensitif dengan 3 data ini rekan-rekan. Nah, termasuk dengan ekspektasi suku bunga. Jadi dalam kesimpulan yang dapat kita buat berdasarkan research, berdasarkan penelitian kita, artinya sektor jasa di Amerika Serikat itu menunjukkan ketangguhan. Nah, sementara tekanan inflasi jasa tetap tinggi, rekan-rekan. Nah, ini memperkuat dolar dan bisa membatasi pergerakan kenaikan harga emas. Kalau kita melihat secara fakta di master signal, artinya yang sedang terjadi pada saat ini, pivotnya berada di 336795, resisten 4 di 3433.42, resisten 3 di 340841, support 4 ada di 3302, dan support 3 di 3327. Semoga informasi ini bermanfaat rekan-rekan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Siapa tahu rekan-rekan kita yang trading di luar sana membutuhkan informasi ini supaya mereka tidak kena margin call atau call margin. Semoga bermanfaat. Happy trading.